Ali Al-Jarim dan Mustafa Amin dalam bukunya Al-Balagha Al-Wadihah mendefinisikan tasbih huwa ilhaqu amrin bi amrin akhar fi wasfin bi adatin li gharadin. Ya. Tasbih itu menyamakan satu perkara dengan perkara yang lain, tapi fi wasfin, ya, dalam satu sifat tertentu yang sama, ya. Terus caranya bagaimana? Diadatin, dengan menggunakan, ya, alat tertentu, cara tertentu, li gharadin, dan juga ada tujuannya. Jadi harus ada, yang pertama menyamakan, yang kedua ada satu titik temu penyamaannya, yang ketiga ada caranya, ada alatnya, yang keempat harus ada gharadnya. Tujuannya apa untuk menyamakan ini? Nanti ada macam-macam tujuan daripada tasbih ini. Di tasbih nanti ada musyabbah, ada musyabbah bih, ada tasbih, ada wajah syibih namanya. Rukun tasbih itu seperti itu, ya. Yang pertama musyabbah, yang kedua ada tasbih, yang ketiga musyabbah bih, yang keempat wajib syabah namanya. Nah, kalau di dalam balaghah misalnya dikatakan al-ardu kal qurrati, ya, fil istidarah, ya, karena nggak tahu bumi itu bagaimana, maka disamakan bumi dengan sesuatu yang dikenal. Maka yang dikenal itu adalah bola. Al-ardu kal qurrati, dari sisi apanya samanya, ya. Nah, fil istidarah, dari segi bulatnya. Nah, ini nanti kita sebut sebagai musyabbah namanya. Haknya disebut dengan adatut tasbih. Ya, cepat saja. Al-Qur'annya sendiri namanya musyabbah fil istidarah, ini titik temu yang disebut dengan wajhul syabah. Nah, bahwa tasbih tersebut adalah menyamakan sesuatu dengan sesuatu, ya, dengan tujuan, ya. Kalau kita kembalikan ke buku, kata al-ardu itu menjadi namanya al-amru, al-qurra itu namanya amrun akhar, khab itu namanya masih disebut dengan adat. Fi wasfin nih, ya, di sini kalau dalam usul fikih namanya ilah, kalau di dalam balaghah namanya al-wasfu. Al-wasfu itu kriteria titik temu yang sama, itu namanya dengan al-wasfu. Nah, sekarang gharad, ya, tujuan menyamakan bumi dengan bola dalam satu titik temu, yaitu dari segi bulatnya. Pengen ngapain sih kita? Pengen apa tuh? Tujuannya apa? Ya, nah, mungkin diantaranya lil bayan, untuk menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan sifat bumi yang memiliki kesamaan dengan sifat bola, yaitu sama-sama apa? Sama-sama bola. Supaya apa sih? Supaya mendekati pemahaman orang yang belum kenal bumi, ya, tapi dia tahu bola, gitu, ya. Supaya di dalam pemahamannya bumi itu bagaimana, ya, itu aja, samain sama bola. Karena bumi bulat, maka samakan saja dengan benda yang bulat. Dan ternyata yang benda yang familiar, gitu, ya, benda yang dikenal banyak orang, yang paling gampang itu adalah bola, gitu. Jadi dalam tasbih ada dua istilah, ya Pak, ya. Yang pas pertama kita boleh pakai musabbah, satu lagi musabbabi. Ya, yang duanya tuh yang al-amru, al-amru akhar, ya, tasbih, gitu, ya. Ya. Dari definisi itu penggunaannya adalah amrun dan amrun akhar. Ya, amrun dan amrun akhar. Tapi nanti dalam penerapannya itu yang disebut dengan, karena babnya bab tasbih, maka penyebutannya menjadi musyabbah, musyabbah bi, gitu, ya, musyabbah bi. Kita lihat misalnya contoh al-ardu kal qurrati istidaratan, boleh, atau juga fil istidarah yang ada di dalam tersebut. Nah, itu adalah bentuk tasbih, ya, di mana al-ardu itu amrun, al-qurra itu adalah amrun akhar. Dijembatani kesamaan ardu dengan qurra itu dengan kaf, untuk ketemu titik yang sama walaupun kecil sekali misalnya, yaitu hanya dari segi bulatnya saja. Contoh berikutnya di buku itu dikatakan ilmuka al-bahri samakan, ya, ilmumu bagaikan laut dari segi luasnya, ya. Titik temu antara ilmu dan laut itu sama-sama luas, ya. Walaupun luasnya ilmu itu nggak bisa diukur, ya. Tapi kalau luasnya laut kan masih bisa diukur, gitu kan. Nah, namun orang bisa mendeteksi atau bisa memikirkan
bahwa keluasan ilmu yang tidak bisa diukur itu nanti supaya bisa tergambar gampang, maka disamain dengan laut yang mungkin luasnya bisa diukur gitu ya. Nah, bisa dilihat keluasannya itu seapa. Imam Ghazali itu digelari dengan Al-Bahrul Mughriq namanya. Apa artinya Al-Bahrul Mughriq? Lautan yang tenggelam. Coba mikir dulu. Lautan tenggelam. Yang mestinya tenggelam kan sesuatu di dalam laut, ya. Nah ini Imam Ghazali saking banyaknya ilmu yang dimiliki, maka dikatakan dia sebagai laut yang tenggelam. Mestinya mah kapal tenggelam di laut gitu kan. Nah kalau lautnya tenggelam bagaimana jadinya kalau begitu, ya kan? Maka dikatakan Imam Ghazali itu gelarnya dengan Al-Bahrul Mughriq namanya, ya, laut yang tenggelam. Nah maksudnya laut yang tenggelam tadi tuh ya, dari segi luasnya ilmu Imam Ghazali disamakan dengan laut. Nah laut yang begitu luas tapi masih dianggap tenggelam di dalam ya jiwanya Imam Ghazali, karena seolah-olah ya ilmunya Imam Ghazali begitu banyaknya tapi masih bisa ada di dalam tubuhnya Imam Ghazali, sehingga akhirnya lautlah yang tenggelam ya. Kemudian contoh berikutnya disebutkan al-wuddu kal-bahri umqan. Al-wuddu kal-bahri umqan, cinta itu bagaikan laut dari segi dalamnya ya. Saking cintanya seseorang kepada kekasihnya, maka kedalaman cintanya itu disamakan dengan dalamnya Semua lautan begitu ya, dalamnya lautan. Nah itu untuk menunjukkan ya, atau bertujuan untuk menunjukkan betapa dalamnya cinta yang dimiliki. Kemudian syahruka kalaili sawadan ya, atau syahruka kalaili fis sawadi misalnya boleh juga ya. Rambutmu hitam bagaikan malam ya, rambutmu hitam bagaikan malam. Malam itu kan ya gelap. Nah untuk menunjukkan rambut yang sangat hitam, maka disamakan dengan malam yang sangat gelap gitu ya. Sebaliknya as-sahabu kalqutni bayadun ya, awan itu bagaikan kapas. Dari segi apanya? Bayadun, dari segi putihnya ya. Apakah awan itu sama persis dengan kapas? Enggak ya, tapi antara awan dan kapas memiliki satu titik temu ya. Kalau kita beli kapas yang masih bulat begitu ya, yang belum jadi benang, maka yang kita lihat kapas itu berwarna apa? Putih. Tapi juga kalau kita lihat langit untuk melihat awan, maka awan juga warnanya adalah putih. Nah, dari contoh-contoh di atas, kira-kira dapat dipahami bahwa unsur penting tasbih adalah penyerupaan. Penyerupaan, yaitu penyerupaan antara sesuatu apa saja dengan sesuatu yang lain. Dengan demikian apabila dijumpai susunan atau struktur kalimat berisi penyerupaan ya, sebagaimana contoh-contoh di atas, maka struktur kalimat tersebut dapat dipastikan sebagai tasbih gitu ya. Wah, nanti dalam bahasa Al-Quran sangat banyak banget tuh. Bahkan dalam Al-Quran kadang-kadang tasbihnya saking pengen diserupakan dengan sangat dalamnya, maka ini itu didobolkan atau tidak sama sekali sama gitu, maka dinafikan kesamaannya dengan cara mendobolkan tasbihnya tadi. Ada ziyadah namanya. Contoh dalam Al-Quran, apabila Al-Quran itu mengungkapkan kamathali ya, kamathalil ankabut ittakhadhat baitan ya, bagaikan perumpamaan laba-laba yang membuat rumah. Wa inna awhanal buyut labaitul ankabut, dan rumah yang paling lemah, yang paling ya, yang paling gampang rusak itu adalah rumahnya laba-laba. Di situ ada kata-kata kamathali ya, hak saja dalam bahasa Arab itu artinya sudah seperti. Ada lagi diikuti dengan kata-kata matali atau mitlu, itu juga artinya adalah seperti. Saking apanya? Saking tingginya penyerupaannya sehingga harus ada double kata kamathali.
ya. Saking miripnya kan? Ya, saking miripnya gitu. Tapi juga nanti untuk menghilangkan kemiripan yang sangat tinggi juga, maka dalam Al-Quran untuk menghilangkan keserupaan yang tinggi itu antara Allah dengan makhluk dibilangnya laisa kamitslihi syai'un. Tuh gitu ya. Laisa kamitslihi syai'un, untuk menghilangkan ketiadaan sama sekali. Ditebalkan tuh di tasbihnya itu tuh ditingkatkan bahwa setingkat tinggi-tingginya tasbih itu tidak ada ya dan antara Allah dengan makhluk gitu ya. Dinegasikan, dihilangkan keserupaannya, maka keserupaan itu ditingkatkan tapi ditiadakan gitu. Sehingga tasbih yang sangat tinggi pada diri Allah dan makhluk itu ditiadakan. Maka disebut dengan laisa kamitslihi. Ya, di situ ada kata laisa, tapi kamitslihi-nya dipertegas, ada ka-nya dan juga ada mitslinya. Walaupun banyak ahli bahasa Arab mengatakan ka-nya itu tuh ka zaidah. Walaupun di sebagai ka tambahan itu berfungsi menekankan betapa sangat mirip, tapi sangat miripnya tidak ada gitu. Tidak ada kesangat miripan antara Allah dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sangat kemiripan, baik kemiripan yang paling sangat kecil dan paling sangat besar ditiadakan di situ ya, antara Allah dengan syai'un, dengan sesuatu. Nah, jadi dihilangkan tuh. Tapi tadi kamatsalil ankabut, untuk diserupakan banget dunia itu, sekuat-kuatnya dunia sama seperti rumahnya laba-laba yang hancurnya tuh gampang banget ya. Wa in alhana buyut la baital ankabut. Kalau kita yang rusakin semua laba-laba enteng enggak? Enteng ya, bagi kita ya pakai jari aja juga, pakai apa juga rusak. Iya. Dunia ini di hadapan Allah, begitu rapuhnya. Tuh, ya. Bagi Allah untuk menghancurkan dunia gampang kan? Gampang, ya. Apa saja yang Allah bisa hancurin itu gampang sekali. Gedung-gedung yang udah tinggi gampang, gempain aja dikit, ya kan? Hancur. Manusia dalam sekian waktu, mati dalam jumlah ribuan. Itu bagi Allah gampang sekali. Tapi bagi kita, gedung yang hebat, gedung yang tinggi dan sebagainya, sulit bagi kita untuk menghancurkannya. Bagi Allah gampang banget. Nah, tuh kira-kira perbandingannya itu seperti itu, ya, antara Allah dengan makhluk, gitu, ya. Rukun tasbih, contohnya, sebuah struktur kalimat dapat disebut sebagai tasbih apabila memenuhi unsur-unsur, ya. Unsur dimaksud ada 4, yang selanjutnya disebut sebagai rukun tasbih. Rukun tasbih yang dimaksud yang pertama adalah unsur yang diserupakan. Unsur yang diserupakan dalam sebuah kalimat tasbih disebut dengan musyabbah. Kemudian yang kedua, unsur yang diserupakan dengannya, ya, objek penyerupaannya nih. Unsur yang diserupakan dengannya dalam sebuah kalimat tasbih disebut dengan musyabbah bi. Musyabbah bi ini adalah amrun apa tadi itu, ya, yang lebih populer, yang lebih dikenal manusia, ya, yang paling gampang ditemukan misalnya untuk disamakan dengan sesuatu yang belum dikenal oleh bumi misalnya. Bagi kita untuk memahaminya, mengenalnya bumi itu bagaimana? Kita yang ada di bumi susah dong untuk mengenal bumi, kan begitu ya? Sebesar apa buminya dan sebagainya. Untuk ini namanya bumi itu musyabbah yang tidak gampang dipahami oleh manusia. Tapi ada musyabbah bihnya, yaitu bola. Bola itu hampir semua manusia sangat memungkinkan untuk kenal dengan bola. Nah, maka diserupakanlah bumi dengan bola, gitu ya. Ada unsur acara atau alat, ya, yang dalam bahasa balaghahnya disebut dengan adatut tasbih namanya, ya, adatut tasbih. Alat, ya, atau kata yang mengandung arti keserupaan atau mengandung arti seperti atau mengandung arti bagaikan, ya, laksana dan seumpamanya, ya, apa aja lah yang memiliki arti sama seperti itu. Nah, adat ini polanya macam-macam. Ada yang berbentuk huruf, ada yang berbentuk fiil, ada juga yang berbentuk isim, ya. Ada tasbih yang berbentuk huruf, diantaranya adalah ka, ya, terus ka'anna, ya, itu adalah huruf tuh, ka dan ka'anna. Ada tasbih yang berbentuk fiil, adalah fiil yang maknanya seperti serupa, seumpama, bagaikan, ya. Fiil tersebut bisa fiil madhi maupun juga fiil mudhari, ya. Misalnya kata syabaha yushabihu, atau syabbaha yushabbihu, atau masala yumathilu, atau haka yuhaki,
atau doro'a yudhari'u, ya. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk adat tasbih, ya, tata cara untuk menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kemudian juga ada kata yang berbentuk isim, kata benda, ya. Misalnya adalah kata mitlu atau shibhu dan lain sebagainya. Ya, mumathilu yang tadi disebut sebagai fi'il syabaha yushabihut musyabaha. Nah, musyabaha itu juga sebenarnya adalah ada tasbih juga, tapi dalam bentuk isim. Syabaha yushabihu tasbihan, tasbihan juga itu adalah bentuk isim, ya, masdar dan seterusnya. Jadi banyak sekali kalau kata-kata yang bisa digunakan sebagai alat untuk menyamakan satu benda dengan benda yang lain. Ada lagi adalah rukunnya dalam tasbih ini adalah unsur sifat, ya. Sifat adalah unsur yang menjadi aspek kesamaan antara unsur satu yaitu musyabbah dan unsur dua yaitu musyabbah bih. Yang selanjutnya disebut sebagai wajhus syabah. Nah, jadi antara bola dengan bumi harus ada titik temu yang sifatnya sama, gitu, ya. Nah, untuk yang paling gampang adalah bumi dan bola itu memiliki kesamaan sifat dalam hal bulat, ya. Ini kira-kira yang paling gampang tuh. Nah, kesamaan atau titik kesamaan ini dalam bahasa balaghah dinamakan dengan wajhus syabah, ya, wajhus syabah. Jadi kalau nanti kita menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, cari dulu nih wajhus syabahnya ada nggak, gitu, ya. Titik samanya, sekalipun titik sama itu nilainya kecil, yang penting ada, gitu aja, ya. Kita mau menyamakan A dengan B dan lain sebagainya lah, menyamakan benda ini dengan benda itu, lihat dulu ada nggak kesamaan, ya. Kalau ada kesamaannya, maka itu layak untuk dibikin tasbih, begitu, ya. Nah, titik temu antara benda yang satu dengan benda yang lain itu dinamakan dengan wajhus syabah namanya, ya. Soalnya, Ya. nah, kita belum punya buku semua lagi.